Duit, duit, duit. Semuanya duit. Gimana nih cara ngabisinnya? Ada apa, Dewa Uangku? Kali ini, gue harus ngabisin berapa banyak duit? 20 miliar. 20 miliar. Pak, butuh berapa lama untuk menghabiskan semua ini? Kalau enggak, kita foya-foya dikit, yuk. Sip, foya-foya. Bah. Semuanya. Gue pendatang baru di ibu kota kekaisaran, Jiangfan. Gue tahu kalian semua penasaran sama identitas gue dan kekayaan gue. Tapi gue kasih tahu kalian hari ini, konsumsi kalian selama 7 hari ke depan, gue yang tanggung. Malam ini semua biaya ditanggung oleh Tuan Jiang. Gue nyatakan, era pemborosan dimulai sekarang. Kenapa nih? Dewa Uang kita. Kayaknya capek. Seharian foya-foya, capek gak sih? Kayaknya sih, lo nggak bisa nerima hadiah yang gue kasih. Beneran deh. Tentu saja asli. Gue janji, ini kado terbaik. Tuan Jiang, Ngapain teriak-teriak? Tuan Jiang, meskipun kau punya banyak aset, kalau kau terus menghambur-hamburkan seperti ini, akhirnya kau akan kehabisan uang. Uangmu pada akhirnya akan habis. Enakan kehabisan duit. Kok bisa nih orang begini sih? Anda harus menghabiskan 20 miliar kali ini. Tersisa 8 miliar. Saat ini malam hari. Tuan Jiang, ada apa? Nggak apa-apa. Lanjut. Begini Tuan Jiang, saat ini, saham Anda di perusahaan kami telah mencapai 90%. Anda adalah pemegang saham terbesar perusahaan kami. Apakah Anda ingin mengunjungi perusahaan kami? Kunjungi perusahaan. Kalian bakal bantuin gue cari duit kan? Haha. Kalian emang tangan kanan gue. Tanpa kalian berdua, gue beneran gak bisa jalanin perusahaan ini, perusahaan itu. Tuan Jiang, jaga citramu. Gak masalah. Pak, ini adalah pabrik pengolahan makanan. Berpakaian tak rapi, dilarang masuk tanpa janji. Manajer Zhou. Kita. Lurenjia, penjaga keamanan. Dan manajer Sima. Nah, ini adalah pemegang saham terbesar Jiankang Group kami. Atasan langsungmu. Kau bahkan tak tahu siapa bosmu. Kau tidak mengenalinya. Kurasa kau tidak ingin bekerja di sini lagi. Balik-balik, gue kira nih, anak muda lumayan juga. Siapa namamu anak muda? Bos, nama saya Lurenjia. Lurenjia. Bener-bener nama orang lewat. Jadi berapa gaji bulananmu? Hanya cuma 3.000 yuan. 3000. Kita perusahaan apa? Perusahaan makanan. Yang paling penting, Anak-anakan foya-foya. keamanan yang paling penting. Anak muda, barusan, cara kamu nyetop saya, auranya itu. Saya rasa keberanianmu patut diacungi jempol. Jadi, saya promosiin kamu jadi kapten keamanan kita. Gaji bulanan 500.000. As, serius kakak? Tentu saja saya serius. Ambil uangnya. Mana uangnya?
Ayo. Oh, satu lagi. Oh, anak muda. Setelah kerja, ke bagian keuangan. Dan ambil 10 miliar lagi. Kamu cuma perlu berhasil. Sistem keamanan perusahaan kita. Buat saya. Sisanya bagi-bagi sendiri. Bu, aku berhasil. Halo Tuan Jian. Atas kerja yang bagus. Hadiah. Nah, Ibu punya 50 juta ini. Bagaimana aku harus menghabiskannya? Hei Tuan Jian, kami di sini untuk berbisnis. Kau tak hanya tak menaikkan gaji karyawan, tapi kau malah memberi uang seperti ini. Apakah uang ini cukup? Cukup apa enggak? Hei, kita anak muda bisnis. Visi kita harus lebih gede. Jadi gimana cara jalanin perusahaan? Tahu nggak? Gue kasih tahu ya. Kasih karyawan sebuah tunjangan yang terbaik dan termahal. Bangun perusahaan gue di lokasi emas terbaik. Sewa desainer luar negeri. Asrama karyawan. Bangun yang terbaik dan termahal. Akses lift langsung ke tiap unit. Minimal 400 meter persegi. Kabel fiber optik, apa? Satelit broadband. Sambungin semua yang bisa disambungin. Bangun. Sekolah bergengsi. Pakai buku teks Harvard langsung. Dan klinik papan atas. Perawatan spesialis 24 jam. Cuma satu kata. Mahal. Kau bilang perusahaan seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak sukses? Kukatakan padamu, perusahaan kami punya satu moto, bukan yang terbaik, tapi yang termahal. Halo, Tuan Jing. Cepat. Ayo, Kami berjanji akan bekerja keras. lihat. Seberapa proaktifkah itu? Halo bos. Bagus. Manis. Hai bos. Bagus. The film was translated and narrated by Hai Tuan Media. Jian. Bagus, ayo. Tuan Jian, uang yang kami bawa sepertinya tidak cukup. Uang apa yang tidak cukup? Ya sudah, cepat tarik lagi. Apakah aku terlihat seperti kekurangan uang? Datang-datang. Bagus. Berikan semua uang ini padaku. Sesuai posisi perusahaan. Berikan semuanya. Keluar. Ruang pertemuan. Hari ini, aku memanggil semua orang ke perusahaan. Terutama untuk mendapatkannya kembali untukku. Terutama aku ingin atasan perusahaan mengenal aku. Hari ini, aku datang ke perusahaan kami, dan aku menemukan bahwa satpam di bawah hanya menghasilkan 3.000 yuan sebulan. 3.000 coba kutanya, siapa yang bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kita? Siapa yang bertanggung jawab atas itu? Kau pikir mereka bisa? Sangat keras, bekerja keras. Kita semua bekerja, dan uang yang kita hasilkan adalah, apakah ini masuk akal? Ini tak bisa dibiarkan. Lihat, resepsionis perusahaan kita bahkan tidak mampu membeli riasan. Jika orang lain melihat ini, bukankah mereka akan bilang aku pelit? Kalau kalian berdua, kalian adalah tangan kananku. Begini saja, gajimu dinaikkan 100 kali lipat. Tapi bos, kami tidak punya dana sebanyak itu untuk menaikkan gaji. Oh iya, anak muda, apa yang kau katakan tepat sasaran. Kukatakan padamu, aku akan menanggung semua biaya. Kau hanya perlu membagikan semua ini. Jangan simpan sepeser pun untukku. Bos, saya lulusan pendidikan tinggi. Moral saya tidak mengizinkan pemborosan dan foya-foya atau gaji yang tidak adil di perusahaan. Seorang sarjana ya, aku suka sarjana. Ini. Tuan Jiang, Anda punya mata yang jeli dalam menilai orang. Apa yang kau lakukan? Pak Jing, saya seorang akuntan dari perusahaan sebelah. Saya sudah menjadi akuntan selama lebih dari 20 tahun. Tetapi alih-alih dihargai, gaji saya ditekan. Saya mendengar berita tentang perusahaan Anda dan datang ke sini khusus untuk wawancara. Seorang akuntan, mari sini. Kalau begitu, kau pastilah seorang pemboros. Saya tahu sedikit banyak tentang investasi besar. Bagus, kau diterima. Datanglah bekerja besok. Bos Jia, saya di bagian penjualan. Lihat saya. Bagaimana kalau saya putar untuk Anda? Tuan Jing, saya bekerja sebagai sekretaris pribadi. Kalau ada yang perlu dikerjakan, serahkan saja pada saya. Kalau Bapak senggang, Bapak juga bisa cari saya. Saya punya banyak pengalaman. Bos, saya mengurus dokumen. Saya cukup terampil.
Bagus, 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 bagus. Kalian semua besok, datang dan selesaikan orientasimu. Baiklah. Minggir-minggir. Bos Jian, Siang Long Feng. ku dengar Anda sedang mencari bakat. Saya ingin mencobanya. Ya Tuhan. Aura ini, dekaden ini. Kau yang kedua yang kuhabiskan uangku. Pernahkah Anda mendengar tentang pencapaian saya? Tidak, tidak, tidak. Kurasa kita berdua harus melihat dulu apakah kita cocok. Kau mulai bekerja besok. Pasti datang, pasti datang. Untuk bekerja, kurasa kau bos, seharusnya bukan seorang bos. Kau adalah bos grup sehat. Ya itu aku. Apa? Apakah kau di sini untuk berinvestasi juga? Menyumbang modal. Perusahaan sampah sepertimu The film was translated layak untuk and investasi kami. narrated Kami, by grup M-Media. sehat, memiliki nilai pasar hingga 100 miliar. Kita sampah. Kau ini apa? Jika kau terus bicara seperti itu, aku akan panggil satpam. Grup sampah yang bahkan tak mengerti manajemen. Grup sampah, bahkan dengan nilai pasar yang tinggi. Kupikir cepat atau lambat pasti akan runtuh. Ya, bajingan serakah ini. Kita berbaik hati, memberi mereka pekerjaan. Mereka seharusnya bersyukur dan bekerja keras untuk membalas budi kita. Biarkan kami menghasilkan banyak uang, mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah besar, memeluk wanita cantik, hahaha. Dulu waktu aku di perusahaan mereka, aku terus-menerus ditindas, gaji ditahan, sistem 996 setiap hari, tak bisa bertahan sama sekali. 996 adalah berkat. Untuk kalian orang bodoh, anak muda, seharusnya tidak selalu memikirkan cari uang, menahan gaji. Juga untuk perkembangan perusahaan, keluar untuk bekerja, tak melulu soal uang. Ini tentang masa depanmu, perkembangan. Hanya saja, jika semua uang diberikan kepadamu, bagaimana perusahaan bisa berkembang? Semua seperti ini, grup sampah, menunggu bangkrut. Aku juga berasal dari bawah. Tapi aku lebih beruntung, karena aku berhasil. Tapi aku tidak pernah lupa betapa sulitnya jalan ini. Seseorang perlu mengulurkan tangan bantuan. Jadi, karena pernah kehujanan, aku ingin menjadi payung yang melindungi mereka dari hujan. Dan kalian ingin mematahkan payung ini. Ini tidak akan pernah kubiarkan. Bos Jian, saya sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Gaji 1 bulan. Saya sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Belum beli rumah. Istriku kabur dengan pria lain. Sekarang, akhirnya ada pengusaha seperti Bos Jian. Jika ada di antara kalian yang berani membiarkan perusahaannya bangkrut, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Bertarung sampai mati kan? Baik, selama mereka di perusahaanku, setiap karyawan yang bekerja keras akan menikmati yang tertinggi. Tingkat tunjangan karyawan. Siap. 3, 2, 1. Mulai. Aku tidak tanggung-tanggung untuk menciptakan tunjangan bagi karyawan-karyawanku. 20 miliar ini dihabiskan dengan cepat. Sepertinya aku tidak jauh dari menjadi dewa kekayaan. Selamat. Anda telah menyelesaikan tugas pengeluaran 20 miliar. Silakan selesaikan. Tugas pengeluaran 50 miliar dalam 3 hari. Gagal. Gelar dewa kekayaan warisan Anda akan dicabut. 50 miliar yuan disetorkan ke rekening bank Anda. Ya Tuhan. 50 miliar yuan. Bagaimana aku harus menghabiskan ini? Tidak mungkin. Aku harus memanggil 2 orang dungu itu ke sini cepat. Tuan Jiang, apa instruksi Anda? Begini, saat ini atas namaku, ada sejumlah besar 50 miliar yuan. Aku butuh kalian berdua untuk menginvestasikan semuanya untukku dalam 3 hari. Bisakah kau melakukannya? 50 miliar hanya untuk kita berdua. 50 miliar ini adalah kepercayaan Tuan Jian pada kita. Kita sama sekali tidak boleh mengecewakannya. Sudah selesai. Pergi. Semuanya menyusul keberhasilan Healthy Group sebelumnya. Di konvensi, Pak Jiang telah berinvestasi besar-besaran dalam konferensi pers. Ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan dana baru kepada semua yang hadir. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Pak Jian. Dana apa? Apa yang kau ingin aku katakan? Pak Jian, kami sudah The tahu. film was translated Ceritakan saja pada and kami. narrated Iya, by Pak Jian. M-Media. Kalau Bapak mau investasi, pasti untuk cari untung kan? Bapak pasti punya rencana yang lebih baik. Beritahu kami. Rencana. Masuk akal. Halo semuanya. Saya Jiang Fang, orang terkaya baru di Didu. Jiang Fang, aku tahu kalian semua sangat membenciku. Kau pikir aku hanya orang kaya yang beruntung. Aku tak perlu melakukan apa-apa. Dan aku bisa punya lebih banyak uang daripada yang bisa kau belanjakan dalam puluhan masa hidup. Kok bisa ngomong gitu? Menyebalkan sekali. Sok jago karena kaya. Benar, uang berbicara, melakukan apapun yang diinginkannya.
Hai, tuan rumah, tahan mereka. Jangan biarkan mereka naik ke sini dan menghajar saya. Rasanya pengen gue tabok. Hari ini, aku memberimu kesempatan. Dengan uangku, kau bisa mewujudkan impianmu. Kotak seperti ini. Ada 500 lagi. Totalnya 50 miliar. Sekarang, kau bisa menghabiskan $1 untuk membeli dana impian kita. Gunakan 50 miliar ini untuk mewujudkan impianmu. Ini sungguhan, kawan. Tak bohong. Habiskan semuanya sebelum batas waktu. Tunggu dulu. Pak Jian, saya punya mimpi. Kau punya mimpi. Ceritakan mimpimu. Dan aku akan membantumu mewujudkannya. Serius, Pak Jian. Saya ingin memahat jalan menembus pegunungan tertinggi di dunia. Ini, lanjutkan. Pak Jian, tolong beri saya waktu 2 menit untuk menjelaskan prosesnya secara singkat. Tunggu, aku akan memberimu waktu 5 menit. Pertama, beritahu aku apa yang salah dengan otakmu. Katakan padaku. Ini nih, adalah pegunungan tertinggi di dunia. Tertinggi, terus-menerus di bawah pengaruh arus udara hangat dan lembab. Bisa dibilang, negeri ajaib yang indah. Musim semi sepanjang tahun. Jadi, Di sisi lain pegunungan, terbentang dataran tinggi terbesar di negara kita. Suhu di sana anjlok drastis. Tertutup salju sepanjang tahun. Ditambah lagi, letaknya di tengah benua. Jauh dari lautan. Bisa dibilang, lingkungan alam dan iklimnya sangat keras. Sangat menghambat ekonomi lokal. Dan perkembangannya. kau mau apa dengan ini? Seandainya, saya bilang seandainya, kita memahat jalan menembus pegunungan tertinggi di dunia ini. Memahatnya sampai tembus, melubanginya. Gak banyak kok. Cuma 50 km. Membawa udara hangat itu ke sisi kita. Maka, bayangkan saja, The film was translated dataran tinggi and kita narrated by akan Ed menjadi Media. tanah yang subur. Bagi banyak orang, meskipun mimpinya bagus, tapi meledakan gunung itu mahal banget. Kita pasti rugi. Iya, rugi besar. Gak bakal untung sedikit pun. Dan bakal buang-buang waktu Bapak. Orang ini benar-benar nggak tahu langit dan bumi. Apa dia nggak tahu? Berapa biayanya untuk meledakan gunung dan membangun jalan? Dia pikir dana impian itu, uangnya dibuang percuma. Betul. Gak ada untungnya sama sekali. Dan Bapak masih mau investasi? Pergi sana. Usir dia. Tunggu. Proyek ini. Aku akan berinvestasi. Apa? Pak Jian, tolonglah. Bersikap masuk akal. Ini jelas-jelas proyek yang merugi. Bapak gak bakal untung sedikit pun. Uang Bapak pasti hilang. Iya, Pak Jian. Bapak harus lihat proyek lain sebelum membuat keputusan. Diam. Dana impianku dimaksudkan untuk digunakan siapa saja. Bukankah bisnis harus tentang keuntungan? Bukan begitu? Aku akan berinvestasi dalam proyek ini. Mulai bekerja segera. Impian ini bisa direalisasikan. Wartawan? Ngapain gue masih jadi wartawan? Gue mau meraih mimpi gue. Pak Jian. Saya juga punya mimpi, Pak Jian. Pak Jian. Kami baru-baru ini membagikan terlalu banyak gaji dan tunjangan karyawan. Keuntungan perusahaan secara keseluruhan menurun. Iya, perusahaan kehabisan uang. Kehabisan uang. Syukurlah. Akhirnya tidak ada lagi uang. Habis sudah. Bosnya udah gila. Dia bodoh. Bro, kita bisa jadi pengangguran lagi? Nih, Pak Jian. Ini luar biasa. Saat kami meledakkan gunung, kami menemukan barang antik. Apa? Yeah, betul. Saat kami meledakkan gunung, barang-barang antik itu semuanya ditemukan. Tidak ada satupun yang rusak. Itu koleksi peninggalan budaya. Hai, kira-kira ada berapa banyak? Ada hampir beberapa ratus. Saya dengar dari pakarnya kalau itu berasal dari beberapa ribu tahun yang lalu. Bun, kita kaya raya. Tuan Jian, itu beberapa ratus barang antik berusia ribuan tahun. Di pasar sekarang, nilainya setidaknya beberapa miliar. Kalau kita jual, kita bakal untung besar. Hahaha. Ini memang keuntungan besar.
Jadi aku berencana untuk... Rencana untuk apa? Serahkan mereka kepada negara. Upacara penghargaan. Tuan Jingfeng menyerahkan barang peninggalan budaya bernilai miliaran kepada negara. Membuat kontribusi luar biasa untuk negara kita, dianugerahkan. Pengusaha dan filantropis luar biasa. Tunggu. Pengusaha luar biasa, tidak masalah. Dermawan, aku benar-benar tak pantas mendapatkannya. Aku hanya berbisnis. Kehilangan uang, itu saja. Mereka mencapai impian mereka sendiri. Itu keahlian mereka sendiri. Tuan Jing sungguh rendah hati. Apa yang harus diremehkan? Aku hanya ingin kehilangan lebih banyak uang. Lagi pula, rugi itu berkah. Baiklah, kalian berdua. Ayo berfoto bersama. Aku mau beli saham Griampun. Seluruh keluargaku ingin membeli sahamnya. Griampun, bolehkah aku beli 2 kali lipat? Aku punya banyak mimpi. $50 miliar lenyap semua. Uang kita. Bos? Ada apa ini? Kalian berdua benar-benar memperlakukan kantorku seperti tempat penyimpanan kalian, ya? Bos? $50 miliar lenyap semua. Habis semua. Bagus sekali. Dana impian kita. Investasinya tepat sasaran. Bos? Kita. Perusahaan. Kita kehabisan uang. Apa salahnya kehabisan uang? Kekayaan ini akhirnya tersebar. Bun, apa bosnya gila? Bagaimana dia bisa begitu bahagia tanpa uang? Dia seperti orang bodoh. Selamat. Anda telah menyelesaikan tugas menghabiskan 50 miliar. Silakan selesaikan tugas menghabiskan 100 miliar dalam 1 hari. Jika Anda gagal, hak Anda akan dicabut. 1000 miliar yuan disetorkan ke rekening bank Anda. Semakin banyak aku menghabiskan, semakin banyak yang aku miliki. Akankah ini berakhir? Kamar dagang dunia. Kau yakin barang-barang di kamar dagang dunia ini bisa membuatku menghabiskan 1000 miliar? Tuan Jiang, barang-barang di kamar dagang dunia ini berasal dari seluruh dunia. Kalau kau bisa memikirkannya, kau bisa membelinya. Ya, dan kali ini banyak orang akan datang ke kamar dagang dunia untuk membeli barang. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengan banyak orang. Jiang Fang, lihat deh. Cincin itu cakep, kan? Lagi ngapain sih? Kok dorong-dorong orang? Sepasang cincin ini Maida. adalah yang diincar Nona Tamaki sejak lama. Dasar perempuan Daxia. Kampungan. Tamaki. Kau berani bersaing dengan Nona Tamaki untuk ini. Cincin ini. Gue lihat duluan. Kagak ngerti. Siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia dapat? Aku seorang bangsawan dari Dongying. Suamiku adalah orang yang sangat penting. Kau, perempuan desa dari kerajaan Daxia. Budik, beraninya kau bicara soal siapa yang datang lebih dulu. Nona Tamaki, aku akan mengurus hidungmu tak berguna ini untukmu. Si idiot gak berguna ini. Aku. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau bosan hidup. Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli siapa kau. Sentuh istriku, dan aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Jeti, ini suami gadis desa itu. Kayaknya dia nggak ada istimewanya. Dia pasti mendapatkan tiket kamar dagang dunia itu karena keberuntungan semata. 2 orang bodoh. Kalian telah berhasil membuat kami marah. The film was translated Mulai sekarang, and narrated by kami M akan Media. mencabut hak kalian. Untuk hidup. Hidup. 2 wanita dari Jepang. 2 hal yang tidak sopan. Berani bertindak liar. Di wilayah Asia Agung. Di wilayah Asia Agung. Kurang ajar. Ada yang menampar mereka.
Direktur Jian. Kau datang menolong tepat waktu. Ya Tuhan. Aku tak tahu kau bisa bertarung seperti itu. Aku sedikit menguasai kungfu. Kalau kita tetap di sisi Nyonya, kedua wanita itu tidak akan punya kesempatan untuk menyerang. Ya, ini salah kita. Sekarang pengawalmu, semuanya tumbang di wilayah Asia Agung. Berlutut dan minta maaf padaku. Dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Kalian rakyat jelata. Beraninya kalian mengancamku. Kalian pikir kalian siapa? Orang-orang dari kerajaan Sia Agung. Semuanya adalah orang biadab yang tidak beradab. Saat suami Nona Yumaru datang, kalian semua akan mati. Kau sedang mencari mati. Adalah untuk tamparan yang kau berikan pada Xiaoxun. Tamparan ini adalah untuk penghinaanmu terhadap kerajaan Sia Agung. Tamparan terakhir ini adalah karena ketidakmampuanmu mengenali tempatmu. Dasar kau orang bodoh yang sombong. Nona Yumaru, dia memukulku adalah penghinaan langsung untukmu. Beraninya kau memukulku? Sepertinya kau benar-benar tidak menghargai nyawamu. Jadi, aku, Jian Fang, butuh meminta izin dari pemilik anjing sebelum bertindak. Dasar Jiang Feng. Suamiku adalah Kojiro, pengikut kamar dagang Ying Timur. Suaminya adalah Kojiro. Ku dengar kamar dagang Ying Timur milik Kojiro berada di urutan kedua setelah kamar dagang 9 naga. Dia berani menyinggung istri Kojiro. Dia tamat. Dengar itu, suamiku adalah satu dari 10.000 naga di antara manusia. Prestasinya adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Apa? Apakah kamar dagang Dongying ini benar-benar sekuat itu? Dasar sampah. Kamar dagang Dongying tentu saja kuat. Mereka yang bisa masuk kamar dagang Dongying, semuanya adalah tokoh penting yang tak sanggup kau singgung. Itu masih belum sebanding dengan kamar dagang Kowloon. Lagi pula, bukankah kamar dagang Kowloon Kurang berharga daripada perusahaan kita. Kurang ajar. Sampah sepertimu. Berani meremehkan kami, kamar dagang Dongying yang agung? Ya, jika kau benar-benar lebih kaya dari kamar dagang Kyushu dan datang ke kamar dagang dunia, kau pasti sudah dibawa ke lantai 2, ke ruang VIP. Ah, ada hal seperti itu? Si Heisi ini. Ya, dulu kau bilang mau keluar uang lebih banyak. Jadi kau menaikkan harga tiket hingga puluhan juta. Kau bilang mau mulai membeli dari lantai 1. Oh, begitu. Ya, aku tak ingin pergi ke ruang VIP. Aku hanya ingin mulai dari lantai pertama. Apa salahnya membeli dari lantai pertama? Dasar bodoh. Kurasa kau hanya ingin berpura-pura kaya. Suamiku ada di ruang VIP di atas. Saat dia turun, kau The akan film mati. was translated and narrated Alo by bahkan belum pernah Media. dengar nama dewa kekayaan nomor 1 Daxia. Dan berani ngancam kita. Konyol. Dewa kekayaan Daxia. Keterlaluan. Tidak takut bualanmu menjadi bumerang. Bahkan aku belum pernah mendengar orang seperti itu. Saat Shiro datang, dia pasti mati. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentangmu. Dan kau berani menyebut dirimu tokoh penting? Identitasku tak perlu diketahui semua orang. Kau hanya perlu tahu bahwa menghancurkanmu lebih dari cukup. Aku ingin lihat orang bodoh mana yang berani bersikap begitu sombong di sini. Shiro, kamar dagang Jepang. Itu, pria kurang ajar itu. Beraninya dia mempermalukanku. Dan memukul Mia. Di kamar dagang dunia yang begitu mega, ternyata ada orang yang vulgar. Shiro Tachin. Kau harus membela kami. Betul. Kami bilang, kau adalah tokoh penting di kamar dagang Dongying. Dan dia bahkan tidak peduli. Dasar bodoh. Kurasa kau cari mati. Kudengar kau. Orang penting dari kamar dagang Dongying. Kau tahu siapa aku. Tapi kau masih berani bersikap sombong. Kau mau mati. Kusarankan kau untuk melihat baik-baik. Apa ini? Orang sia licik. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Siapa orang bodoh ini sebenarnya? Tuan Shiro. Dia cuma sampah. Tidak mungkin.
Status mulia apa yang dia miliki? Bajingan. Ini pemegang. Tapi Zia Agun. Kartu hitam dengan batas kredit tertinggi. Nilainya tak terukur. Bahkan Presiden Wang dari Kamar Dagang Sembilan Naga tidak memiliki kartu seperti itu. Apa? Bagaimana mungkin dia? Aku sangat menyesal, Tuan Jian. Maafkan kekasaranku. Aku sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu. Memaafkanmu. Kedua wanita ini baru saja mencoba memukul istriku. Dan kau ingin aku memaafkanmu. Tuan Jieng. Aku buta. Tolong ampuni aku. Negara kecil seperti Jepang masih ingin bertindak semena-mena terhadap Xia Agungku. Benar-benar tak tahu diri. Tuan Jian. Tolong maafkan aku. Aku dari Kamar Dagang Jepang. Tolong Demi. Kamar Dagang Jepang. Hanya karena penghinaanmu terhadap Xia Agung, kau tak termaafkan. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menyentuh seseorang dari Kamar Dagang Jepang? Ishida, Kamar Dagang Jepang. Bajingan. Jadi, kau bocah ingusan yang berani memukul orangku. Ya, memang aku terus kenapa? Lumpuhkan dia. Tangkap dia. Somar, Presiden Kamar Dagang Dunia. Salam Presiden. Bujiro yang lebih dulu menyinggung. Tuan Jiang hanya membela diri. Jika kau bertindak di sini, kau akan melanggar aturan Kamar Dagang Dunia. Aturan. The film was translated and Baiklah. narrated by M Media. Aku akan memberimu waktu 1 hari lagi. Tapi, brengsek ini. Ingat ini. Aku akan membuatmu membayar. Ayo pergi. Hai, siapa orang Jepang ini? Dia bahkan tidak menghormati Kamar Dagang Dunia. Aku. Presidennya mungkin akan diganti besok. Apa? Presiden Kamar Dagang Dunia? Bagaimana bisa diganti? Kamar Dagang Dunia. Setiap 5 tahun, Berilan, 51% sahamnya, melakukan relan. Dan siapapun yang menawar tertinggi, menjadi Kamar Dagang Dunia, presiden berikutnya. Dan besok, adalah saat Kamar Dagang Dunia, mengadakan lawan lagi. Terus kenapa? Kita banyak orang di Daxia. Kita nggak takut sama mereka. Benar. Orang yang baru saja berkonflik denganmu. Namanya Ishida. Dia presiden Kamar Dagang Jepang. Saat ini, Kamar Dagang Jepang adalah yang terkaya di dunia. Jika mereka mendapatkan saham Kamar Dagang Dunia, aku takut kita akan menghadapi sanksi ekonomi dan takkan pernah pulih. Jepang sialan. Kita fokus pada pembangunan damai, tapi mereka selalu memikirkan dominasi ekonomi. Tuan Jian, Anda memiliki lelang hak atas Kamar Dagang Dunia. Besok 4 keluarga terkaya di negeri ini akan berada di sini. Menang atau kalah? Tergantung besok. Tuan Jiang. Ishida beberapa tahun terakhir ini kita telah menimbun aset dengan panik. Melanggar kepentingan Daxia. Aku khawatir bahkan keempat keluarga besar sulit menandinginya. Sepertinya Dongying bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Tuan Jiang, ini Ishida. Disebut Dewa Perdagangan. Bukan karena dia pintar, tapi karena aset keluarganya cukup untuk memanipulasi seluruh pasar. Memanipulasi pasar. Dengan aku di sini, gelombang apa yang bisa dia buat? Apapun yang elo lakuin, gue bakal di sisi elo. Lagian alokan. Dewa kekayaan Daxia, ngapain takut? 100 miliarku. Sepertinya cukup untuk membuat Dongying menderita. Kingdom, kepala keluarga Kim. Tuan Tian, kepala keluarga Hua. Shang Xing, kepala keluarga Shang. Li Bule, kepala keluarga Li.
Huang Ji, anggota keluarga Hua. Kau itu Jiang Fang si kaya baru. Hei, siapa yang lo bilang orang kaya baru? Memang aku, lalu kenapa? Aku dengar tentang apa yang kau lakukan di ibu kota kekaisaran. Hanya orang kaya baru. Tak mengerti investasi atau manajemen. Hei, bukankah uang recehmu itu sudah habis? Jadi Jadi di pelelangan hari ini, kau hanya berdiri di sana dan memicingkan mata. Dan saksikan 4 keluarga besar kami dengan puluhan generasi fondasi. Kita akan buat Tian Donging itu kabur kalah. aku tentu ingin melihatnya. Aku harap begitu. Kau tak akan mengingkari kata-katamu. 4 keluarga besar kami tidak pernah ingkar janji. Bahkan jika dia tidak ikut pelelangan ini, dia tetap akan membayar harganya. Begitu kamar dagang Dongjing kami mengakuisisi saham kamar dagang dunia, kami akan menjatuhkan sanksi pada kalian satu persatu. Kalian semua akan bangkrut. Dan untukmu, bocah ingusan, kau berani memukul anak buahku. Aku akan menyiksamu sampai kau berharap mati saja. Sombong sekali. Kau manusia tak tahu diuntun. Jangan menangis nanti. 4 keluarga besar. Kalian sama saja The film was Semua orang translated Daxia. and narrated by M Media. akan mati. Bagus. Saat 4 keluarga besar kami menang, aku akan membuat kalian orang Dongjing membayar. Saham pengendali kamar dagang dunia, tawaran awal 10 miliar. Setiap kenaikan tidak kurang dari 1 miliar. Taruhan antara kedua negara telah ditetapkan. Lelang dimulai sekarang. Ayo pergi. Orang-orang Daxia ini sungguh lancang. Bilan, mereka ingin mengakuisisi kamar dagang Dongjing kami. Mereka benar-benar tak tahu apa-apa. Saudara, orang-orang Daxia itu menyombongkan diri. Itulah cacat bawaan mereka. Hanya Jepang kita, yang merupakan bangsa yang benar-benar sempurna. Keluarga Li menawar 10 miliar. 20 miliar. Apa? 20 miliar? 20 miliar di tawaran kedua, bahkan keluarga biasa di ibu kota kekaisaran tak berani memimpikan jumlah sebesar itu. Benar-benar layak menjadi orang terkaya di dunia. Dengan santai menggelontorkan 200 miliar, kurasa kali ini Daxia menghadapi prospek yang suram. Sepertinya Daxia bukan tandingan Jepang. Lebih baik menyerah pada Jepang lebih awal, agar kita setidaknya bisa mendapat sisa. Gara-gara sampah nggak berguna kayak elo, Jepang jadi berani menang atas Daxia kita. Tuan Jian, saya menemukan bahwa kali ini total aset kedua belah pihak jelas menunjukkan Jepang yang lebih unggul. Bagaimana bisa begini? Warisan 4 keluarga besar Daxia kita tak bisa dibandingkan dengan satu kamar dagang Jepang. Pasti ada seseorang yang mengirim uang ke kamar dagang Jepang. Dan operasi keuangan terbaru dari 4 keluarga besar jelas menurun. Lihat. Kalian orang Daxia melihat kekuatan finansial kami yang luar biasa, sudah ketakutan dan ingin menyerah pada kami. Ya, biarkan Jepang kami memimpin Daxia kalian. Itulah pilihan terbaik. Dana kamar dagang Jepang kali ini cukup besar. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku berkontribusi juga dan membantu kalian semua. Kau si kaya baru. Kau tidak pantas menawar. Bersama 4 keluarga besar kami, uang recehmu bahkan tidak cukup untuk kucuci kaki. Kau. Warisan 4 keluarga besar kami bukanlah sesuatu yang sembarang orang bisa bantu. Satu kata lagi, dan aku akan berurusan denganmu sekarang juga. Ini adalah pertempuran nasib bangsa, namun kau menganggapnya enteng. Bertindak begitu sembrono. Apa kau mencoba mencelakakan Daxia? 4 keluarga besar kami tidak butuh kontribusi kecilmu. Kau tak perlu membantu. Bahkan jika Jepang menang, bukan tempatmu untuk ikut campur. Paham? Keluar. Orang-orang Daxia ini cukup lucu. Pelangan bahkan belum dimulai. Dan mereka sudah saling berkelahi. Sepertinya kita sudah menang kali ini. Mereka hanyalah gerombolan yang tidak terorganisir. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan 4 keluarga besar kami? Tujuku benar-benar tegas. Jadi kau menaikkan harganya. Baiklah, keluarga Huang kami menawar 40 miliar. Orang Daxia ini
benar-benar bisa menawarkan 40 miliar. Sepertinya mereka memang punya kemampuan. Jangan khawatir. 40 miliar sudah. Batas mereka. Jangan terburu-buru. 40 miliar? Kapan ibu kota kekaisaran punya individu sekaya itu? Ya. Iblis Timur dan orang kaya Sia. Masih ada perbedaan besar. Belum tentu. Ku dengar 4 keluarga The film besar was ini translated and tidak begitu narrated harmonis. by M Tapi Media. konsorsium perdagangan timur bersatu dalam tawaran mereka. Konsorsium perdagangan dunia. Konsorsium perdagangan timur kami menaikkan tawaran. $50 miliar. Tolong semuanya. Keluarga sang saya menawarkan 55 miliar. Kalian dari 4 keluarga besar. Bisa atau tidak? Cuma naik 5 miliar. Kalau kalian bangkrut, ingat saja. Konsorsium perdagangan timur kami menaikkan tawaran menjadi 60 miliar. Saudara Juan, keluarga sang saya kehabisan dana. Semuanya terserah padamu sekarang. Ketua, bukankah kita masih punya banyak uang? Kenapa kau tidak menaikkan tawarannya? Semuanya ada di rubah tua itu. Bagaimana jika mereka memberi sanksi kepada keluarga Shang setelahnya? Uang yang tersisa adalah untuk keturunan Sam. Koplelet. Kalian 4 keluarga besar. Bisa atau tidak? Adakah yang punya trik lain yang disembunyikan? Kalau tidak, bahkan seseorang dari negara timur kecil dapat memanjat kepala kita. Semuanya. Keluarga kami adalah yang pertama menawar. Sekarang harganya sangat tinggi sehingga keluarga kami tidak tahan. Terserah kalian berdua sekarang untuk berkontribusi. Sialan rubah tua ini. Biarkan mereka memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Tidak mungkin. Kalian 4 keluarga besar Zia cuma mampu segini. Pantas saja dulu. Kalian budak kami. Dia benar. Semua orang. Tolong. Sekelompok iblis timur. Apa kau benar-benar mengira aku takut padamu? Aku menawar 70 miliar. Bagus. Aku tak pernah menyangka kalian benar-benar bisa mengumpulkan 700 miliar. Melebihi harapanku. Tapi bangsa timur kita tak akan pernah kalah. Kutawarkan 80 miliar. 80 miliar. Kakak, apakah keluarga Huang kita masih punya uang? Tawar. Sudah lenyap. Jika kita menaikkan tawaran sekarang, itu akan menyentuh fondasi keluarga kita. Rubah tua itu semua mengawasi kita. Jadi tak ada satupun dari 4 keluarga besar Zia kita yang bisa menambah uang lagi. Mustahil. The Ini film was mustahil. translated Orang-orang bodoh and itu bisa-bisanya narrated by mengangkangi M aku. Media. Aku lihat 4 keluarga besar Zia. Tak lebih dari ini. Mereka semua sampah. Ya, sepertinya. Bangsa timur kita tak terbantahkan sebagai pemimpin dunia. Setelah aku mendapatkan konsorsium perdagangan dunia, kalian orang bodoh. Semua akan jadi pelayanku. Ya. Maka uang Daxia adalah milik kita. Perempuan Daxia juga milik kita. Kita bisa bermain sesuka hati. Daxia tamat. 80 miliar, ibu kota kekaisaran kita. 4 keluarga besar bahkan tidak bisa mengumpulkan 80 miliar. Bukan, Daxia tamat. Kita harus cepat dan menjilat orang-orang Dongyen.
Dengan begini, saat Daxia kena sanksi, kita akan lebih mudah nantinya. Tuan Ishida, saya bersedia berinvestasi sepenuhnya di kamar dagang Dongying. Tolong beri kami jalan keluar. Sekelompok penjilat. Apakah tulangmu terbuat dari agar-agar? Haruskah kau selalu berlutut? Lalu apa saranmu? Kehancuran Daxia sudah di depan mata. Dasar idiot. Apa yang kau katakan? Kau belum menyumbang apa-apa, dan kau berani bicara pada kami. Bahkan jika 4 keluarga besar kalah, kau tetap idiot yang kuinjak-injak. Aku, Jiang Fang, atas nama Daxia, menyatakan perang terhadapmu. Cukup. Daxia sudah begini, dan kau masih bertingkah bodoh. Keluar. Tutup mulutmu. Daxiaku memiliki sejarah yang panjang dan gemilang. Negeri kesopanan. Bangsa terkemuka di dunia. Rakyatnya harus percaya diri dan bangga. Saat menghadapi kesulitan, mereka harus bersatu. Dan kau, demi sedikit keuntungan kecil, untuk keturunanmu sendiri, kau tak mau berinvestasi, tak mau membuang, bahkan sedikit pun sumber dayamu sendiri. Apakah kalian orang Daxia? Apakah kalian pantas? Kami, grup Rongsui, menggadaikan aset senilai 10 miliar. Dasar perempuan bodoh. Dia bahkan menggadaikan perusahaannya. Idiot. Zuel, ini kerja keras nyokap gue seumur hidup. Gue bilang, apapun yang elo lakuin, gue bakal bareng elo. Dan, kalau nyokap gue tahu, gue pakai perusahaannya di saat Daxia butuh, The film was buat bantu translated Daxia. and narrated Gue by rasa dia Media. bakal seneng banget. Tuan Jian, kami bertiga juga bisa mengumpulkan 100 miliar. Daxia menginvestasikan 1000 miliar. Bajingan. Bagaimana mungkin? Bangsa tak berguna. Bagaimana kalian bisa begitu bersatu? Daxiaku, ketika dihadapkan dengan kebenaran nasional, kekayaan hanyalah harta duniawi. Selama Daxia membutuhkannya, aku rela mati. Walau 1000 orang melawan aku akan pergi. Meski menghadapi 9 kematian, aku tak menyesal. 100 miliar. Bagaimana mungkin? Bagaimana Daxia bisa punya sebanyak itu? Apa yang kita lakukan hari ini, semata-mata untuk Daxia, agar tak lagi ditindas. Dulu, nenek moyang kitalah yang dengan nyawanya membeli kembali martabat kita, kini krisis kembali. Dan kita harus merebut martabat kita sendiri. Mereka yang menyinggung Xia Agung, tak peduli seberapa jauh, akan dihukum. 100 miliar. Mereka gila. 100 miliar sudah batas untuk kamar dagang Dongying. Kami tak bisa menawar lagi. Xia Agung. Karena Xia Agung telah menang. Ayo, Tuan Jieng. Aku cuma bocah manis. Tuan Jiang benar. Putra-putra Daxia Agung lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Tuan Jiang itu salah. Tuan Jiang itu salah. Mustahil. Bahkan jika kalian mengorek 100 miliar, terus kenapa? Kukatakan, kalian tetap badut loncat. Kalian tak akan pernah seumur hidup menandingi elit seperti kami. Apa kalian orang Daxia Agung pikir? Kalian sudah menang. Apa, kalian, Dongying, sudah kehabisan uang? Dan kalian masih ingin merampok kami? Tunggu saja. Halo. Saya Ishida. Sekarang, saya akan meminta seluruh kamar dagang Dongying kita, setiap orang, menyumbang bersama. Dan, omong kosong, saya akan jelaskan sendiri kepada pemegang saham. Saya ingin kamar dagang Dongying kita mengeluarkan semua uangnya. Aku menawar 150 miliar. Setelah aku mengambil alih kamar dagang dunia, aku akan meminum setiap tetes terakhir darahmu. Aku akan mengambil semua wanitamu dan bermain dengan setiap orang dari mereka, memperlakukan mereka seperti anjing. 150 miliar.
Bagaimana mungkin keluarga Huang punya uang sebanyak itu? Kakak, barang-barang Dongying. Siapkan hadiah besar. Dengan begini, ketika kamar dagang Dongying mengambil alih keluarga Xia kita, keluarga Huang kita masih bisa hidup seperti raja. Lumayan. Selama kalian 4 keluarga besar bersedia menyerahkan perusahaan kalian, aku bisa membiarkan kalian terus hidup seperti anjing dan mengelola orang-orang Xia Agung lainnya. Terima kasih, Tuan Ishida. Dasar tidak berguna. Kenapa kau tidak berlutut? Memohon pada Tuan Ishida? Tuan Ishida mungkin akan mengampuni nyawamu. Cepat berterima kasih pada Tuan Ishida. Tuan Ishida mungkin akan membiarkan mayatmu utuh. Aku, seorang putra Xia Agung, hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Aku tak berlutut pada siapapun lagi. Dasar bocah ingusan. Ingat ini. Lelan sudah berakhir. Aku akan melumpuhkanmu. Xia Agung belum kalah. Semuanya. Yang Timur diambang kemenangan. Apakah kalian ingin melihat sendiri? Istri dan anak perempuan kalian dihina. Apakah kalian benar-benar ingin melihat Xia Agung jatuh ke dalam kekacauan? Akan kuberitahu kalian. Apa yang memungkinkan kalian untuk hidup bahagia seperti ini sampai sekarang? Jawab aku. Itu adalah Xia Agung. Tuan Jin, kami salah. Kita orang tua hanya peduli dengan keuntungan egois kita sendiri. Benar-benar mengabaikan bangsa kita. Kami salah. Sungguh mengagumkan para tetua bisa mengakui kesalahan mereka. Tak ada kebaikan yang lebih besar. Keluarga Huan saya bersedia mengeluarkan sisa harta keluarga kami untuk mendukung Tuan Jian dalam peperangan. No, kakek, apa kau sudah gila? Si tak berguna ini pasti kalah. Kenapa kau memberinya uang? Itu uang keluarga Huang kita. Lebih baik kau berikan uang itu ke kamar dagang Ying Timur. Kamar dagang Ying Timur setidaknya mungkin mengampuni nyawa kita. Kakak. Xia Agung sedang dalam krisis. Tuan Jian lah yang membangunkan kami. Tuan Jian lah yang telah maju untuk berjuang demi Xia Agung. Beraninya kau menghina Tuan Jian? Keluar. Mulai sekarang kau bukan lagi bagian dari keluarga Huan. Dasar anak kilan. Kakek, kumohon. Kakek. Kakak, aku salah. Kakak. Kami juga bersedia membantu Tuan Jian untuk melindungi Xia Agung bersama. Xia Agung menawar 200 miliar. Akankah kalian, Ying Timur, terus menaikkan tawaran? Pada titik ini, kita tidak punya jalan keluar. Aku akan mempertaruhkan seluruh kekuatan nasional bangsa Ying Timur kita. Aku menawar 250 miliar. Sudah berakhir. Xia Agung kita benar-benar tak berdaya sekarang. Siapa bilang kita kalah? Aku, Jian Fang, mungkin orang kecil. Tapi aku juga tahu bahwa jatuh bangunnya suatu bangsa adalah tanggung jawab setiap orang. Hari ini, aku bisa berkontribusi untuk Xia Agung. Aku, Jian Fang, menawar 100 miliar. Xia Agung menawar 300 miliar. Bagus, bagus. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Mustahil. Naikkan semua uangku. Ya. Mari kita tunjukkan pada orang-orang udik ini siapa kita. Lelang dilanjutkan. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Bagaimana mungkin dia punya 100 miliar sendiri? The film was Orang-orang gedung translated sebelumnya and narrated tidak by mungkin M menghasilkan Media. uang sebanyak ini. Kita yang meminta verifikasi modal. Kebajikan Tuan Jing membuat kami tiba-tiba menyadari. Kami, Daxia, tak pernah berbohong. Aset Tuan Jing tidak bermasalah. Investasi berlanjut. Apakah kalian, Dongying, masih ingin melanjutkan? Kita Dongying. Menyerah. Baiklah, baiklah. Selamat, Tuan Jingfeng, atas keberhasilanmu memperoleh kamar dagang dunia dan menjadi pemiliknya. Pada saat yang sama, mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Jingfeng karena telah menjadi orang terkaya di dunia. Yang pertama menyatukan 4 keluarga besar dan bertarung nyawa melawan musuh bersama, seorang pejuang sejati. Baiklah.
Tuan Jingfing, sebagai orang terkaya di dunia, apa kau punya pemikiran bagaimana Tuan Jing menjadi orang terkaya di dunia? Bisakah kau membagikan beberapa pengalamanmu? Semuanya. Aku bukanlah orang terkaya di dunia. Pencapaian Daxia hari ini adalah berkat kontribusi semua orang. Akulah yang pertama melangkah maju, karena aku cinta Daxia. Faktanya, semua orang tahu bahwa jika Dungying menang hari ini, Daxia akan tamat. Tapi selalu ada orang oportunis yang ingin menisap darah Daxia. Tapi pada akhirnya, mereka juga sadar. Aku yakin mereka seharusnya tahu bahwa mereka masih mencintai tanah ini. Mereka tak bisa meninggalkan ini. Aku tidak mengalahkan Dongying sendirian. Di belakangku berdiri ribuan orang. Selama mereka ada di sini, Daxia tak akan kalah. Bagus. Ayo pergi. Aku akan mengajak kalian makan sesuatu yang enak. Oke. Jangan tendang. Sudah kubilang dia dermawan kita kan? Selamat, kau telah menyelesaikan ujian terakhir Dewa Kekayaan dalam membagikan kekayaan. Tak akan ada lagi pembagian kekayaan. Tugas dari Dewa Kekayaan. Renungkanlah. Apa itu Dewa Kekayaan sejati? Tak ada batasan waktu untuk tugas ini. Ketika kau telah memahaminya, kau akan naik ke alam atas dan memulihkan posisi dewamu. Apakah Dewa Kekayaan yang sebenarnya? Ada apa? Gue udah ngabisin 100 miliar. Jadi gue nggak takut lagi sama tugas bagi-bagi kekayaan. Kali ini bukan tentang membagikan kekayaan, tapi tentang merenungkan. Apakah Dewa Kekayaan yang sebenarnya? Apakah Dewa Kekayaan yang sebenarnya? Jadi, lo mau tanya pendapat semua orang? Ya. Jika aku bertanya pada orang lain, aku akan tahu. Hei, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Haha. Katakan padaku, apakah Dewa Kekayaan itu? Kurasa siapapun yang menanggapi. Investasi kita adalah Dewa Kekayaan sejati. No, The film was siapapun translated yang memberi and tanggapan apapun narrated by adalah M Dewa Media. Kekayaan. Benar. Longfeng. Apa pendapatmu? Dewa Kekayaan sejati. Seharusnya, orang yang tidak menilai pahlawan dari kekayaannya kan? Berbagi kemakmuran. Dan menghadapi takdir bersama. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Boh. Apa kau baik-baik saja, bos? Anda harus tahu kekayaan hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Itu alat. Bukan hasil. Aku baik-baik saja. Kalian bertiga kembali bekerja. Hari ini, apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Aku mau jalan-jalan. Tuan, tolong beri aku uang. Tuan, tolong beri aku uang. Pesanan ini sudah lewat jatuh tempo. Aku akan mendapat keluhan lagi. Ini membunuhku. Dan anak ini sakit lagi. Katakan padaku, bagaimana seorang wanita berusia 60 tahun, seperti aku, menemukan uang sebanyak itu. Jangan buat aku masuk rumah sakit. Biarkan aku mati saja. Keluarga kami sudah tak punya uang lagi. Bagaimana bisa masih banyak sekali orang yang putus asa di Daxia? Oh, aku punya uang sekarang. Anak-anakku, akhirnya bisa makan. Uan, Bertahanlah, kau akan berhasil. terima kasih. Aku pasti akan bekerja keras.
Jadi, semua orang bisa mendapatkan perawatan medis. Dan semua anak bisa bersekolah. Kebahagiaan dan ketekunan mereka adalah yang benar-benar kuinginkan. Kebahagiaan. Ketekunan. Aku mengerti sekarang. Dulu aku terobsesi untuk menjadi kaya, menginginkan uang, menginginkan semua orang yang kukenal. Untuk bahagia, tapi dewa kekayaan seharusnya. Sebuah keyakinan di hati setiap orang. Selama setiap orang memiliki keyakinan itu, setiap orang akan punya uang. Dan Daxia tak akan dipandang rendah. Dewa kekayaan, selamat atas pemahamanmu tentang kebenaran tertinggi. Mohon kembali ke istana surgawi bersamaku dan rebut kembali posisi kedewaanmu. Aku telah memutuskan untuk melepaskan posisiku yang abadi, dewa kekayaan. Apa kau yakin? Kau telah menanggung begitu banyak kesulitan untuk menemukan jalan yang benar lagi. Apa kau yakin ingin melepaskan posisimu yang abadi? Ya, aku yakin. The Karena film aku was telah menemukan sesuatu yang lebih translated penting and narrated daripada by M keabadian. Media. Aku telah miskin selama 10 kehidupan, mengalami begitu banyak hal. Aku seharusnya mengerti apa yang diinginkan semua orang. Tapi setelah aku menjadi kaya, aku lupa bagaimana rasanya menjadi miskin. Jadi aku telah memutuskan untuk tetap tinggal dan bermanfaat bagi masyarakat, menguntungkan seluruh Daxia. Dan aku telah menemukan seseorang yang kucintai. Aku tak akan kembali ke istana surgawi bersamamu. Aku mengerti, aku akan menyampaikan keputusanmu. Dewa, aku akan melaporkannya dengan jujur. Sampai jumpa. Hai. Kau mau kemana? Dengan barang-barang itu. Bos, sebentar lagi tahun baru. Kita harus pergi membeli barang-barang tahun baru. Saat kita menyalakan petasan, kita akan pergi dari jalan ke jalan. Bukankah kita harus membawa beberapa hadiah? Ayo, ikut aku berbelanja. Ayo pergi. Tuan Jian, ini hadiah dari keluarga kami. Jamur lengsi berusia seabad. Astaga. Aku bahkan tidak ingin pergi berbelanja untuk tahun baru. Hei, tunggu dulu. Ajak gue. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Untuk membeli barang-barang tahun baru,